ada beberapa pengumuman. Teman-teman udah mendapatkan kertas ini semua? Ada yang belum dapat? Sudah ya. Nanti teman-teman tulis namanya di depan dan belakang, dan nanti di belakang untuk menulis catatan khotbah ya teman-teman. Catatan khotbah hari ini. Karena khotbah hari ini akan berkaitan dengan acara kita tanggal 3 sampai 4 Juni ya teman-teman, ada pengerja. Terus memberkati. Jadi teman-teman aku undang untuk bangkit berdiri. Kita satu dalam doa Tuhan, kayak bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, penyertaan, kemurahan Tuhan. Kayak menyerahkan Tuhan kepada kami saat ini dalam tangan kasih Tuhan. Biar kayak bertahan ada setiap penyembahan anak-anakmu. Biar kayak bertata Tuhan. Kayak mau menyembah Tuhan, kayak mau beribadah yang menghabiskan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Dalam nama Yesus sama-sama siap beribadah katakan amin. Mari sama-sama yang hidupnya menurut kebaikan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya.
Tuhan kami rindukan hadirat-Mu. Kami segenap roh pimpin kami. Pimpin setiap kami, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tanam bersamamu dalam
capek karena ngurus banyak hal, karena tanggung jawab, atau karena kesalahan orang lain. Dari saat ini, momen ini jadi waktu kita cerita sama Tuhan, curhat sama Tuhan, datang apa adanya ke Tuhan. Itu waktumu 1-2 menit.
Tuhan yang baik bagi kami. Tuhan, ajar kami untuk kami mampu membalas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami, terutama di dalam seluruh hal aspek kehidupan kami, biar kami bisa membalas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah di dalam ibadah yang spesial siang hari ini menjelang retreat pengerja tahun 2023, Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan apa yang menjadi isi hati bagi kami Tuhan Yesus. Berikan kami hati seorang murid, telinga seorang murid, supaya kami bisa menangkap dan belajar memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Roh Kudus, urapi kami semua, mampukan kami. Urapi juga hamba-Mu yang akan berbicara, Tuhan, yang tidak ada apa-apanya ini, Tuhan. Urapi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang datang. Haleluya. Silakan duduk teman-teman yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya? Baik-baik, luar biasa, amin. Dalam beberapa waktu ke depan kalian akan mengadakan retreat pengerja, betul ya? Dan 2 minggu ke depan ini kita sedang dipersiapkan menjelang acara retreat pengerja. Nah, tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Kane. Saya boleh tahu dulu dong, siapa aja yang saat ini aktif di dalam struktur pengerja atau pengurus, yang masih aktif pengurus. Boleh katakan? Boleh katakan? Oke. Yang calon pengurus, calon pengerja, angkat tangan. Calon pengerja, ayo jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Tapi ada semua di tempat ini yang calon pengurus ya, yang sudah fix. Nah, yang akan menyusul, yang akan segera jadi pengerja, maksudnya yang belum fix tapi datang hari ini. Ditanya siapa yang masih aktif, angkat tangannya sedikit. Yang calon pengerja, angkat tangannya sedikit. Yang ditanya akan menyusul, nggak ada juga yang angkat tangan. Ya, kalau dulu pertanyaannya salah. Apa saya mau tanya gini, siapa di sini yang mau jadi calon pendeta? Calon pendeta? Enggak ada juga gitu ya. Kirain pekerja nggak mau jadi pendeta gitu ya. Oke, ya it's okay, nggak apa-apa. Tapi kita dengar dulu sharing kebenaran firman Tuhan hari ini. Nah, hari ini kakak mau sampaikan ya pembelajaran firman Tuhan yang nggak jauh-jauh dari tema besar retreat pengerja kalian di tahun 2023 ini, yaitu apa? Excellent Butlers, ya. Sama-sama katakan excellent butlers. Oke, ada terjemahannya. Arti dari butlers itu bukan cuma sekedar dia seorang pelayan, ya, tetapi dia leader, seorang pemimpin atau kepala dari pelayan. Nah, kalau kita bicara pelayan, itu kita bicara melayani, ya, service. Kalau teman-teman ada di dunia sekuler, di dunia pekerjaan, yang biasanya itu yang menjadi garda depan dari sebuah perusahaan, itu yang sifatnya adalah pelayanan, betul ya? Apalagi kalau dalam bidang jasa, wah itu terkenal sekali jasa, pariwisata, itu nggak lepas dari yang namanya pelayanan atau service. Nah, tapi kita nggak melayani dalam bidang sekuler, tapi kita fokus kepada pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, sudah ditampilkan slide-nya. Saya akan dibantu dengan multimedia. Nah, ini temanya ya, excellent butlers. Nah, kita akan lihat slide yang berikutnya. Teman-teman harus mengerti bahwa pelayanan itu adalah sebuah panggilan. Sama-sama katakan panggilan. Yohanes 15 ayat 16, saya ajak kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Teman-teman dengar baik-baik. Di dalam pelayanan itu bukan bicara pilihan kita. Di dalam pelayanan itu bukan berbicara mau-maunya kita,
Tapi di dalam pelayanan itu adalah pilihannya Tuhan, kehendaknya Tuhan, keinginan Tuhan. Teman-teman harus sadar bahwa teman-teman nanti bisa terlibat di dalam pelayanan itu bukan karena rencana manusia, itu bukan karena keinginan manusia, bahkan keinginan kalian sendiri. No, tapi sejak semula Tuhan sudah panggil kalian semua. Tuhan sudah tetapkan kalian untuk menjadi pelayan-pelayannya Tuhan. Setuju, katakan amin. Nah, saya mau kasih tahu dulu sebenarnya tuh begini loh teman-teman. Panggilan terbesar dalam hidup manusia itu adalah melayani Tuhan. Kakak punya konsep bahwa begini, gereja itu harusnya semua jemaat yang datang ibadah mereka jadi pelayan-pelayannya Tuhan. Karena melayani Tuhan itu sebenarnya panggilan kita semua. Betul, ada yang namanya panggilan khusus secara spesifik. Tapi secara luas kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Kita semua pelayan-pelayan Tuhan. Membadai amin. Amin. Oke, sekarang kakak mau lebih dalam lagi masuk. Teman-teman begini, Alkitab juga sampaikan yang ayat yang lain dalam perjanjian lama. Aku sudah memanggil engkau, memilih engkau sejak dalam kandungan ibu. Artinya apa? Dari dalam hidup, dari ruang hidup kita masih ada di dalam kandungan mama kita, Tuhan sudah pilih kita, Tuhan sudah panggil kita. Tuhan sudah tetapkan kita. Wah, ini Franklin akan aku pakai, Jonathan akan aku pakai, Melissa akan aku pakai, Kane aku akan pakai, Karen aku akan pakai. Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah pilih kalian sejak dalam kandungan ibu kalian, termasuk hidupnya Kak Christian juga. Nah, kakak tahu ada pribadi yang gak suka kalau hidup kalian dipakai untuk melayani Tuhan. Kita semua tahu siapa nama pribadinya? Iblis. Lalu apa yang iblis lakukan? Iblis kabulkan suara Tuhan, iblis kabulkan panggilan Tuhan dalam hidup kalian. Sehingga apa? Iblis bikin kalian gak suka melayani Tuhan. Iblis bikin kalian gak pede melayani Tuhan. Iblis bikin kalian gak punya waktu untuk melayani Tuhan. Itu yang iblis lakukan. Kenapa? Karena iblis tahu kalau semua anak-anak Tuhan termasuk seluruh jemaat dan pengurus PD melayani ngerti bahwa hidupnya adalah panggilan untuk melayani Tuhan, iblis gemetar. Gemetar. Kenapa? Waduh, ada pasukan yang besar. Nah, makanya iblis goncangkan hati kita. Iblis susupi pikiran kita. Dia bikin apa? Dia bikin kita gak senang melayani. Dia bikin kita udah ngapain pelayanan? Kamu kan sibuk. Pelayanan banyak bayar harganya, banyak komitmen yang harus diikuti, ini diikuti, itu diikuti, banyak syaratnya. Udah kamu pasti gak akan bisa. So, sehingga apa? Kita dibuat iblis gak tertarik dengan yang namanya melayani Tuhan. Oke, saya lebih dalam lagi nih. Kalau teman-teman hidup ini bicara anugerah, sama-sama katakan anugerah. Lebih keras 1, 2, 3. Anugerah. Kalian sadar nggak? Kalian hari ini bisa ada karena siapa? Sadar nggak? Papa Mama. Oke, Papa Mama bisa ada hari ini karena siapa? Karena papa saya kerja kan, papa saya bos, papa saya direktur, papa saya punya banyak perusahaan, punya banyak uang, sehingga saya hari ini bisa ada, bisa sehat, bisa makan, bisa beli ini, bisa beli itu. Halo, apakah benar itu? Kita semua ada karena kebaikan Tuhan. Papa mama kita ada juga karena kebaikan Tuhan, betul ya? Saya dari kecil diajarin oleh orang tua saya tahu yang namanya balas budi. Sama-sama katakan balas budi. Balas budi. Sampai hari ini kalau saya terima kebaikan dari orang lain, saya selalu ingat terus, bahkan gelisah. Gelisah dalam arti apa? Saya kepengen juga membalas kebaikan dia. Kalau ada orang kirimin makanan, kalau ada orang kirimin berkat,
Satu saat saya pasti balas. Itu yang namanya balas budi. Oke? Saya mau tanya nih, kalian bisa makan, minum, kalian bisa punya pakaian bagus, keren-keren, sepatu keren, kalian bisa kuliah di kampus ini yang the best ya. Semua karena siapa? Kalian pernah mikir nggak di tempat lain banyak anak-anak yang seumuran kalian nggak bisa menikmati sekolah, nggak bisa menikmati kuliah, termasuk Kak Christian 25 tahun yang lalu. Usia kalian, kakak nggak kuliah. Kuliahnya itu tolak. Kenapa? Karena nggak ada uang. 25 tahun yang lalu, kakak kalau beli baju itu harus ke pasar loak, pasar Senen. Yang harga satu bajunya itu cuma 5.000, 10.000. Kenapa? Karena bukan orang mampu. Tapi sampai satu kali Tuhan pelan-pelan berkati hidup Kak Christian, berkati hidup Kak Christian. Dan di saat yang sama kakak ngerti, saya harus membalas kebaikan Tuhan. Dengan cara apa? Melayani Tuhan. Amin. Aminnya cuma satu orang. Amin. Amin. Atau semua nggak ada yang ngerasain kebaikan Tuhan? Semua pasti ngerasain kebaikan Tuhan, betul? Melayani itu panggilan Tuhan. Melayani itu kita bicara balas budi sama Tuhan. Tuh, siapa di sini yang pernah sakit? Angkat tangan. Yang pernah sakit? Oke. Yang pernah sakit parah? Angkat tangan. Oke, mulai sedikit. Yang sakitnya sampai pernah nyaris mau isdet, ada? Oke. Waktu kalian sakit, kalian doa gak sama Tuhan? Doa gak? Minta apa? Tuhan sembuhin, betul ya? Tuhan sembuhin gak? Sembuhin. Sehat gak? Sehat. Pertanyaannya, pernah saya thank you gak sama Tuhan? Pasti gak pernah. Pernah mikir gak, Tuhan, thank you banget ya Tuhan, udah sembuhin saya? Gak pernah. Nah coba mikir sampai ke situ. Balas budinya dengan apa? Uang? Enggak dong. Enggak ada seujung kukunya Tuhan uang kita dibandingkan uangnya Tuhan, betul kan? Harta benda, aduh apalagi itu. Langit dan bumi serta isinya siapa yang punya? Tuhan. Matahari kalau dijual berapa harganya? Ada yang tahu nggak? Nah, ayo coba. Bulan kalau dijual harganya berapa? Nggak ada yang bisa beli ya, betul nggak? Nggak akan dijual. Nah kita nggak bisa balas dengan harta, teman-teman. Kita cuma bisa balas dengan kehidupan kita. Sama-sama katakan kehidupan. Pertanyaannya, hidup kalian hari ini, kalian gunakan untuk siapa? Kalian dapat kebaikan dari Tuhan, tapi hidup kalian akan berikan untuk dunia. Kalian dapat pertolongan dari Tuhan, tapi kalian hidupnya dipakai untuk, maaf, hal-hal yang tidak baik, kenikmatan dunia, kehendak-kehendak iblis. Gak adil rasanya, betul? Tapi bisa gak mulai hari ini kita semua sadar, sama-sama katakan sadar. Saya dapat dari Tuhan, saya harus balikin itu Tuhan. Amin. Saya di gereja saya ajarin semua jemaat targetnya harus terlibat di dalam melayani Tuhan. Melayani bukan bicara bisa atau gak bisa, tapi melayani itu bicara mau atau tidak mau. Melayani bukan bicara mampu atau gak mampu, tapi melayani itu bicara kita mau atau tidak. Coba saya berikan dari ya. Tuhan tidak pernah memanggil yang mampu, tetapi Tuhan selalu memampukan yang Dia mampu. Saya ulangi ya, Tuhan tidak pernah memanggil orang-orang yang mampu, karena Tuhan tahu kita semua nggak ada yang mampu, dan untuk itulah Dia memampukan siapa orang-orang yang Dia mampu. Daud cuma seorang gembala domba, nggak ada pengalaman perang, nggak ada pengalaman jadi tentara, apalagi jadi raja. Dia nggak ada pengalaman.
dalam dunia sekuler, hari ini kita ada yang namanya lelang jabatan, betul nggak? Di dalam pekerjaan, apalagi kementerian, pemerintahan. Dan biasanya di dalam lelang jabatan itu dilihat apanya? CV. CV yang dilihat apanya sih? Pengalaman-pengalamannya, betul nggak? Experience-nya dia pernah apa aja, Dan biasanya yang disetujui, yang diterima adalah orang-orang yang pengalamannya satu garis, satu bidang yang sama. Kenapa? Karena dia dianggap punya kompetensi dan dia layak untuk menerima atau mendapatkan jabatan seperti yang diinginkan. Tapi Daud pernah kepikir nggak nyambung. Seorang gembala yang tiap hari ada di padang rumput, padang gurun, gembalain domba, tiba-tiba jadi seorang raja. Raja ngurusin segala-galanya, manajemen, keuangan, strategi peperangan. Daud nggak ada pengalaman, tapi Tuhan panggil Daud. Tuhan mampukan Daud. Setuju katakan amin. Yusuf, siapa Yusuf? Hanya seorang anak muda yang nggak punya pengalaman juga. Bahkan kalau mau dilihat teman-teman, jalan hidupnya, garis tangannya, kayaknya nothing banget. Udah masih kecil, masih muda, jadi narapidana. Tahu kan narapidana? Orang yang pernah dipenjara. Tapi kok bisa ya? Orang yang gak punya pengalaman, bahkan hidupnya hancur, terpuruk, dia bisa jadi orang nomor 2 di Mesir. Jadi wakilnya raja, jadi perdana menteri. So, berhenti berpikir saya tidak bisa, berhenti berpikir saya tidak mampu. Tapi mulai hari ini, yang Tuhan tanya cuma satu, apakah kamu mau? Saya ulang ya, yang ladies, Tuhan gak tanya kalian bisa atau gak bisa, mampu atau gak mampu. Tuhan tanya kalian, maukah kamu melayani Tuhan? Jangan anak laki-laki, Tuhan gak tanya bisa atau gak bisa, mampu atau gak mampu. Tapi Tuhan tanya, maukah kamu melayani aku? Amin. Coba tundukkan kepala sebentar, 1 menit, coba mau dengar suara Tuhan dalam hati kalian. Tuhan bicara, Tuhan bicara ya Tuhan. Tuhan bicara bagi kami, jangan bagi kami, jangan pakai kami. Suarakan suaramu lebih keras dalam hati kami, buat kami gelisah Tuhan, buat kami gak tenang kalau kami gak melayani Tuhan. Tuhan jamah anak-anak laki-lakimu, anak-anak perempuanmu. Tuhan terima kasih, ya Allah, terus menggerakkan hati kami, menggerakkan roh kami, untuk kami bangkit melayani Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Saya berharap selesai ibadah ini, nanti apa yang dibutuhkan dalam bidang-bidang pelayanan, kalian semua harus terlibat. Amin. Amin. Gak ada alasan, gak punya waktu kan? Saya berdoa, bukan waktu yang ngatur kalian, tapi kalian yang ngatur waktu. Katakan amin. Saya berdoa supaya kalian tidak ada alasan. Bahkan maaf ya, banyak orang tuh di luar sana ya, dia nggak ngerti, dia nggak nangkep. Kalau untuk nongkrong-nongkrong, main-main, waktunya bisa. Tapi kalau untuk pelayanan, kayaknya males. Nah, kalian harus membentuk sendiri. Nah, kita lihat seperti apakah excellent butlers. Yang pertama, slide berikutnya. Dia adalah pelayan-pelayan Tuhan yang mengetahui, sama-sama katakan mengetahui, mengerti, katakan sama mengerti, dan memahami kehendak Tuhan. Artinya apa?
Dia peka akan suara Tuhan. Teman-teman yang calon pengurus dan yang akan daftar nanti juga dalam pengurus, ini yang harus kalian pegang. Nomor 1, kalian harus peka akan suara Tuhan. Caranya bagaimana Kak Kris? Intim sama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, banyak duduk di hadirat Tuhan. Amin. Amin. Seorang pelayan yang akan dipakai Tuhan, dia tidak pernah terlepas dari hubungan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya dia tahu apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia lakukan. Dia ngerti. Saya diutus jadi gembala di gereja cabang. Di atas saya juga punya gembala. Gembala rayon namanya. Ya. Tahukah kalian, pada waktu saya diutus sampai hari ini, saya nggak pernah terlepas hubungan saya dari gembala rayon saya. Kenapa? Karena saya harus tahu apa sih yang menjadi instruksi dari pemimpin saya, apa yang jadi keinginan pemimpin saya, seperti apa sih tuntunan Tuhan yang dia dapatkan yang harus saya kerjakan. Jadi dengan kata lain, saya nggak jalan sendiri, saya nggak kerja sendiri. Ingat loh, orang-orang yang kerja tanpa tuntunan, orang-orang yang kerja bakti namanya capek. Dan tahukah kalian, kehendak Tuhan di dalam pelayanannya, fokusnya nomor 1 adalah jiwa-jiwa yang terhilang. Katakan amin. Amin. Pelayan-pelayan Tuhan, ingat baik-baik. Bidang-bidang yang ada di PD Malaya, ingat baik-baik. Kalian harus tahu kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan yang pertama adalah keselamatan jiwa-jiwa. Artinya apa? Segala hal pelayanan yang kamu kerjakan, kamu harus tahu dulu dampaknya untuk jiwa-jiwa terbuka. Atau maaf, sebaliknya, banyak orang di luar sana melayani Tuhan, gak tahu, gak ngerti kehendak Tuhan, ataupun mungkin udah ngerti tapi dia gak jalankan. Apa yang dia lakukan? Semau-maunya dia pelayanan. Bahkan maaf ya, yang paling banyak di luar sana itu yang dalam tanda petik, yang paling banyak dibentuk itu tim pujian penyembahan. Kenapa? Karena seringkali mereka terjebak dengan yang namanya panggung. Tahu ya gambarannya ya? Mereka terjebak dengan yang namanya perform. Mereka terjebak dengan yang namanya tampilan. Mereka terjebak dengan yang namanya, wih keren nih. Ribuan orang lagi. Wih, gua tunjukin skill gua deh. Wah keren banget tuh. Tapi hatinya bukan untuk jiwa-jiwa. Otaknya, maaf saya harus pakai bahasa yang lebih tajam gitu, bukan untuk jiwa-jiwa. Otaknya apa? It's me. Gua yang dilihat, supaya gua dilihat keren, supaya gua dilihat jago. Dan biasanya orang-orang yang model kayak begini nih, yang otaknya tampil, otaknya tanggung, dia pasti tidak pernah berdoa. Atau kalau dia berdoa pun hatinya nggak ada di dalam doa itu. Saya punya tim pelayanan anak-anak muda, ya. Saya kasih kesempatan pelayanan pujian penyembahan untuk anak-anak muda. Tapi seiring berjalannya waktu teman-teman, saya juga harus bentuk mereka. Ada beberapa di antara anak-anak muda di tempat saya, orientasinya sudah salah. Udah wrong way gitu. Mereka semangat, Kak, kita mau bikin konten. Ya bagus. Tapi saya ingetin, jangan lupa pemulihan jiwa-jiwa. Tapi tahukah teman-teman apa yang terjadi di tempat saya? Mereka lebih asik bikin konten daripada pemulihan. Mereka lebih asik syuting, main musik, gendreng-gendreng, tampil di depan kamera, di-upload. Tapi gak ada pemulihan.
Oh, saya marah langsung. Saya tegur. Disuruh doa malas. Disuruh pertemuan doa malas. Disuruh doa keliling, alasannya banyak. Tapi ketika jadwal syuting untuk bikin konten, nomor 1, cepet banget. Apalagi ketika kontennya ditampilin, wih cepet banget. Terus saya bilang sama mereka begini, saya senang kalian bikin konten, tapi saya lebih senang kalau kalian menjangkau jiwa-jiwa. So, kakak ajarin buat teman-teman sama seperti di tempat kakak. Gini ya, dengar baik-baik. Coba saya mau tanya, tadi kan saya udah ngomong makannya. Bidang apa aja? Ya, oke. Bidang PPW, ujian penyembahan, ada? Angkat tangan. Angkat tangan. Oke, good. Bidang doa, oke, good. Bidang apa lagi? Acara, angkat tangan. Weekend. Oke. Bidang apa lagi? Kreatif. Bidang apa lagi? Perlengkapan. Good. Oke ya. Dengar kakak baik-baik teman-teman. Dengar kakak. All section. Semua bidang. Dengar kakak baik-baik. Dengar. Kalian bukan hanya dipakai Tuhan untuk jenis bidang dalam pelayanan, tapi kalian dipakai Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Katakan amin. Amin. Oke, saya mau kasih gambaran, lihat ke depan. Yesus punya tugas, betul ya, untuk selamatkan jiwa-jiwa. Oke, di sisi yang lain saya mau tanya, kira-kira menurut kalian Yesus punya banyak talenta nggak? Punya banyak talenta nggak? Banyak banget, betul nggak? Benar nggak? Khotbah, jagonya. Nyembuhin orang, apalagi itu Yesus. Apalagi kalau Yesus dimasukin ke bidang weekend, waduh, jangan ditanya lagi. 5.000 orang nggak kelaparan, betul nggak? Kasih makan, bahkan sampai lebih. Berapa? 12 bakul. Yesus dimasukin ke bidang doa, bisa nggak? Jagonya. Yesus suka doa, baca Alkitab, betul nggak? Tiap pagi dia ke tempat yang sunyi, dia berdoa. Yesus dimasukin apa? Bidang kreatif, apalagi kreatif. Wah, jangan tanya. Yesus kreatif banget. Ya, ide mah nggak apa yang hitungan detik udah muncul, cing, gitu ya. Apalagi? Bidang apa lagi? Ujian penyembahan. Waduh, jangan ditanya. Yesus suka nyanyi, suka ajak murid-muridnya memuji Tuhan. Mungkin Petrus fales, Yudas fales, Yesus nggak fales. Gini, nangkep nggak? Yesus punya banyak talenta, kata-kata ini. Kenapa? Because he is the perfect person, pribadi yang sangat sempurna. Amin. Dia punya segalanya. Tapi tahu nggak teman-teman? Dari segudang talenta yang Yesus punya, Yesus nggak lupa sama jiwa-jiwa. Amin. Kenapa? Karena Yesus mengerti kehendak Bapa. Jiwa-jiwa. Nah, saya ajarin pengurus lama, pengurus baru, dan calon pengurus nanti, dengar ya, kalian boleh sibuk dengan bidang kalian masing-masing, tapi jangan sampai kehilangan esensi pelayanan. Apa itu kan? Jiwa-jiwa. Gimana dapat hasrat untuk jiwa-jiwa, Kak? Gimana dapat passion untuk jiwa-jiwa, Kak? Waktu kalian duduk di kaki Tuhan, waktu kalian bersekutu dengan Tuhan, waktu kalian nempel sama Tuhan. Artinya waktu kalian nempel sama Tuhan, Tuhan lagi tempelin hatinya ke hati kalian. Tadi saya ngobrol ya dengan beberapa teman pelayanan. Mereka, wah Chris itu udah 20 tahun lebih pelayanan ya, tapi saya lihat kamu masih bersemangat berkarya. Kalau dia tanya, apa sih rahasianya Chris? Saya bilang, ya nomor 1 itu kasih karunia Tuhan.
Yang kedua, karena saya selalu cari Tuhan tiap hari. Kalau hitungan manusia, dengar ya, kalau hitungan manusia, kita gampang jenuh, kita gampang hilang passion kita, betul kan? Tapi tahu kan teman-teman, apa rahasia saya sampai hari ini masih bisa semangat melayani teman-teman, melayani jiwa-jiwa? Karena tiap hari saya selalu jaga yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Jadi nggak pernah lelah, nggak pernah capek. Nah, kalau kalian main musik untuk Tuhan, main musik untuk jiwa-jiwa. Kalian bidang kreatif, lakukan itu untuk Tuhan dan untuk jiwa-jiwa. Amin. Ini dasarnya jiwa-jiwa. Nah, gimana cara dapetin dasar jiwa-jiwa? Intim sama Tuhan. Nanti kalian akan peka, oke Tuhan, siap Tuhan, yes Tuhan, ya Tuhan. Jadi kalian jadi pengerja, jadi pelayan yang mengerti tujuan dan kehendak Tuhan dalam pelayanan kalian. Jadi kalian nggak asal-asal, nggak sembarangan pelayanan gitu loh. Tapi ya sayang sih kalau di kampus kan biasanya masa jabatannya berapa? Setahun ya. Tapi dengar nih, pelayanan tidak ada pensiun, katakan amin. Saya ulangi ya, melayani Tuhan nggak ada kata pensiun. Melayani Tuhan sampai kapan? Nggak sampai kita dipanggil Tuhan atau sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya nanti pengerja pengurus lama juga kalau mungkin masa jabatannya udah berakhir, bukan berarti kalian waduh asik wah ini waktunya gue happy, gue udah gak ada beban lagi. No, itu salah besar. Ya, kalian tetap harus melayani Tuhan. Dimanapun kalian ditempatkan. Tepuk tangan yang dahsyat bagi saya. Saya punya teman banyak lulusan dulu zamannya namanya IBI. Yang dari IBI terus ke Klik Yandi, wah banyak. Baik yang di atas saya maupun yang seumuran dengan saya maupun yang di bawah saya. Tahukah kalian dulu mereka aktif di PD, jadi pengurus. Baru saya ketemu mereka, satu orang jadi gembala di Sukabumi. Senior saya, yang seumuran dengan saya, jadi gembala di GBI Pontianak, Kalimantan Barat. Lulusan IBI, suami istri. Dulu ketemunya juga di sini, ikut PD bareng, pacaran, kerja, nikah, diutus kerjanya pindah. Dia kerja di Honda. Dia kerja di Honda, lalu dia pindah ke Pontianak. Di Pontianak dia tetap melayani Tuhan, jadi gembala. Amin. Jadi pengurus-pengurus lama dengar baik-baik. Kalian tetap dipakai Tuhan. Amin. Nanti kane akan jadi gembala. Amin. Siapa lagi? Tadi siapa lagi pengurus? Yang bidang doa malah bidang doa. Paulus nanti akan jadi hamba Tuhan, pendeta. Amin. Franklin, dia bukan lagi bikin nantinya. Dia akan jadi ketua sinode. Atau pemimpin. Karena nggak ada pensiunnya melayani Tuhan. Katakan amin. Nggak ada kata berhenti melayani Tuhan. Nah, oke. Lanjut yang kedua, seorang excellent butlers. Yang kedua, dia adalah orang yang memberikan pelayanan yang terbaik. Sama-sama katakan giving the best. Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Teman-teman dengar, pengerja lama, pengerja baru, calon pengerja, dengar baik-baik. Apa yang kamu kerjakan, kamu harus tahu yang kamu kerjakan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tahu bedanya orang yang kerja buat Tuhan sama orang yang buat manusia? Bedanya di sini. Kalau orang yang ngerti dia kerja buat Tuhan, gak ada orang yang lihat sekalipun, dia tetap kerjakan yang baik. Tapi kalau dia
nggak ngerti dia kerja buat Tuhan, dia hanya kerja buat pemimpinnya, pengurusnya, dia pasti kalau nggak ada orang di sampingnya, dia pasti akan malas-malasan. Tahun-tahun 2003, 2004 dulu saya pelayaran guru sekolah minggu. Biasa sebelum hari Minggu kita ada nyiapin yang namanya bahan, materi, kreativitas. Tahu kan teman-teman? Sekalipun saya di rumah, nggak ada pemimpin saya, nggak ada teman pelayanan saya tetap kerjain gunting-guntingin kertas berwarna, gunting-guntingin gambar-gambar untuk anak-anak sekolah minggu di hari Minggu. Teman-teman bilang ini, Kris, ini hari Sabtu, jalan-jalan yuk, kita cari makan. Wah, dulu ya, gua selesai bikin ini dulu ya, bahan kreativitas anak sekolah minggu, baru kita jalan. Itu namanya giving the best. Katakan amin. Beri yang terbaik. Pendoa, dengar saya baik-baik. Mungkin gak ada orang yang lihat kamu, tapi waktu kamu berdoa, Tuhan Yesus lihat kamu. Amin. Tim kreatif. Mungkin waktu kamu cari ide atau mengerjakan hasil karya makan atau apa gitu, nempel-nempel di kertas atau apa, gak ada orang yang lihat kamu, tapi Yesus lihat kamu. Dan yang dahsyatnya begini, waktu Tuhan Yesus lihat kamu, kamu sedang memberi alasan Tuhan untuk memberkati kamu. Saya ulang ya, waktu kamu tetap beri yang terbaik dalam pelayanan, sekalipun orang lain gak lihat, kamu sedang memberikan alasan bagi Tuhan untuk memberkati kamu. Amin. Giving the best. Sampai hari ini pun saya tetap beri yang terbaik dalam pelayanan. Gak ada teman-teman yang lihat, gak ada orang yang lihat. Saya kerjakan semaksimal mungkin karena saya tahu saya kerja buat Tuhan. Jadi gak ada alasan untuk malas-malas, gak ada alasan untuk bahkan sampai hari ini pun kalau saya khotbah dimanapun saya diundang, saya nggak pernah lihat audiens, saya nggak pernah lihat jumlah jemaat. Mau di jumlah jemaatnya 3.000 orang, 5.000 orang, sama yang 15 orang, sama yang cuma 5 orang, suara saya tetap sama kencengnya, semangatnya juga tetap sama. Kenapa? Karena giving the best. Amin. Kamu tahu arti giving the best? Giving the best artinya itu effort, usaha terbaikmu itu yang kamu berikan buat Tuhan. Saya berharap kita semua nangkep ini. Ya. Yang ketiga, seorang excellent boss. Yang ketiga, dia orang yang bertanggung jawab. Sama-sama katakan tanggung jawab. Tanggung jawab itu lebih penting daripada jabatan. Daud, dia nggak peduli jabatan. Tahukah kalian apa yang Daud kerjakan itu sama persis. Waktu dia jadi kepala domba sama dia jadi raja, tidak ada yang berubah. Apa? Tanggung jawab. Amin. Tanggung jawab. Berapa banyak kita? Udahlah, tanggung jawab gua kan cuma jabatan gua kan cuma kecil, rendahan. Jabatan saya kan cuma tim weekend. Yang lebih hebat kan tim pujian penyembahan. Udahlah, saya apa adanya aja nih, atau saya sekedarnya aja. No. Semua kita punya tanggung jawab yang sama, melayani Tuhan. Amin. Ada 5 talenta yang dikasihkan, dipercayakan di dalam Alkitab. Tahu cerita itu? Ada yang dikasih 1, dikasih 2, dikasih 5. Yang dikerjakan yang berapa? 2 dan 5. Yang 1 ngeluh, yang 1 marah, yang 1 dia pendem talentanya, dia nggak membantu. Padahal sama tanggung jawabnya. Amin. Tuhan suka apa? Orang mengerjakan dengan maksimal. Coba kita lihat ayat. Saya belum tulis ayat di sini ya, yang dari Pengkhotbah 9 ayat 10 ya, yang Karen kasih ya, Karen ya. Coba bisa disulit dengan ayatnya. Pengkhotbah
ayat 10. Betul ya? Ayat itunya ya. Pengkhotbah 9 ayat 10. Coba lihat. Benar ya? Coba buka. Pengkhotbah 9 ayat 10. Sudah? Oke. Saya lupa tulis di PowerPoint. Pengkhotbah 9 ayat 10. Atau kalian bisa buka di handphone kalian. Yuk, Pengkhotbah 9 ayat 10. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan apa? Sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Nah, teman-teman, dengar kakak baik-baik. Dengar kakak baik-baik. Selama kita masih hidup, katakan sama-sama, selama kita masih hidup, kerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Nanti kalau udah mati, udah gak ada kesempatan kalian melayani. Bila saatnya nanti apa? Hidup ini sudah jadi berkah. Yang perempuan, bila saatnya nanti aku gak cantik lagi, hidup ini udah jadi berkah. Cowok, bila saatnya aku gak ganteng lagi, lu makin tua makin ganteng kok makin jelek. Amin. Ampun, masih ganteng, masih sehat, beri yang terbaik buat Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Yang terakhir, ya, the butlers, excellent butlers. Yang keempat, miliki kesetiaan. Ya, sama-sama katakan miliki kesetiaan. Oke, kesetiaan itu adalah ujian waktu. Orang gampang ngomong yes, orang gampang ngomong siap, orang gampang ngomong oke, orang gampang ngomong saya pasti bisa, saya pasti kerjakan. Orang gampang ngomong, tapi yang akan menjawab adalah waktu. Sama-sama katakan waktu. Di dalam waktu itu diuji kesetiaan kita. Amin. Waktu anggota kita banyak, kita senang. Tapi waktu anggota kita pergi, gak ada orang yang bantuin, itu ujian. Amin. Itu ujian. Waktu ada teman-teman yang dukung, wah kita semangat. Tapi waktu gak ada orang di samping kiri kita, kita cuma kerja sendiri, itu ujian. Itu ujian. Amin. Tapi saya berharap kita lulus ujian waktu. Saya ulang ya, kita semua harus lulus ujian waktu. Artinya apa? Tetap setia sampai garis akhir. Kalau di struktur sampai masa jabatan selesai. Tapi kalau dalam melayani sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Jadi ada 4 hal. Yang pertama apa tadi? Excellent butler. Hah? Caranya gimana? Intim sama Tuhan. Dengar suara, peka dengan suara Tuhan. Yang kedua apa? Excellent butler. Memberikan pelayanan yang di dalam pelayanan terbaik ada apa? Ada effort. Ada usaha, the best. Amin. 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 Yang ketiga, tanggung jawab. Bukan masalah jabatan, tapi bicara tanggung jawab. Karena apa yang kita kerjakan, kita kerja buat siapa? Buat siapa? Yang terakhir, setia. Coba tengok kiri kanan. Kira-kira muka-muka setia apa enggak? Coba lihat kiri kanan.
meragukan kayaknya sebelah sana. Lagi happy, setia melayani. Kalau lagi nggak happy, masih setia nggak melayani? Dapat pacar, setia melayani, semangat melayani. Diputusin pacar, masih setia nggak melayani? Amin. Ada uang, semangat melayani. Gak ada uang, masih semangat nggak melayani? Amin. Amin. Nah, saya tutup ya teman-teman. Saya minta pemain musik dong. Pemain musik boleh maju ke depan. So, begini. Boleh tahu nggak? Dari tadi kayaknya saya ini agak kurang jelas siapa yang memang sudah terpilih untuk pengurus ke depan. Angkat tangan. Ini belum terpilih. Calon. Belum ditunjuk. Tapi akan ditunjuk. Tapi sudah ada namanya yang keluar. Sudah ada nama-nama yang akan ditunjuk. Hah? Belum semua. Oke. Tapi semua lah ya akan melayani ya. Gitu kan? Amin. Amin. Ingat tadi bagian awal bilang apa? Bukan bisa atau nggak bisa, bukan mampu atau nggak mampu, tapi mau atau enggak. Amin. Ingat tadi Tuhan bilang apa? Tuhan tidak memanggil orang yang mampu, tapi Tuhan memampukan orang yang Tuhan panggil. Oke, boleh berarti angkat maju. Kita mau doa supaya bisa lebih dekat gitu loh. Majuan ke depan bukan geser ke belakang. Waktu yang Tuhan hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini gak usah dimatiin semua, gak apa-apa. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan hidup ini sudah jadi berkat. Teman-teman dengar kakak baik-baik. Kamu tahu nggak teman-teman? Alkitab udah bilang kan tadi Tuhan yang pilih kita, bukan kita yang pilih Tuhan. Gimana cara kita tahu Tuhan pilih kita? Kita bisa tahu Tuhan pilih kita waktu hati kita dijamah Tuhan dan pertama kali kita bertobat, kita sadar bahwa Tuhan Yesus sudah tebus hidup kita. Kamu tahu nggak, orang yang sudah ditebus Tuhan, hatinya pasti nggak akan tahan untuk dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kakak cerita sedikit. Kakak bertobat tahun 2002 akhir. Kakak dijamah Tuhan dalam sebuah ibadah. Mulai hari itu kakak ngerasain ada sesuatu yang berbeda di dalam hati kakak. Ada sesuatu yang berbeda. Kakak ngalamin kelepasan. Kakak pokoknya ini happy banget. Happy-nya tuh bukan karena dikasih makan, bukan karena dapat uang banyak, bukan karena dibeliin barang baru. No, tapi aneh. Happy-nya tuh aneh. Artinya apa? Oh Yesus. Pokoknya dan mulai hari itu kakak tuh mulai bergaya
di waktu yang sama muncul dalam hati kakak. Kakak pengen orang lain ngalamin hal yang sama seperti yang kakak alami. Mulai hari itu kakak teleponin satu angkatan SMA kakak yang dulu bareng-bareng sekolah, udah pada alumni. Saya panggil mereka, kita kumpul yuk. Mau ngapain? Saya bilang, kita bikin konser. Puji Tuhannya mereka mau. Lalu mereka kumpul. Dan mulai hari itu kakak pimpin mereka. Waktu kakak tawarin kita bikin konser ya, siapa yang mau jadi pemimpinnya? Lalu mereka bilang, lu aja Chris, kan lu yang ngajakin kita. Begitu ya dulu. Tapi waktu itu kakak bilang, kan saya nggak bisa. Tapi nggak ada yang mau, ya udah. Jadi kakak jadi pemimpin konser karena kejadian. Ini benar-benar Alkitabiah banget. Kejadian keluaran kan begitu ya. Kakak jadilah pemimpin konser. Kakak nggak bisa paham, nggak ada pengalaman jadi pemimpin. Tapi kakak alami, Roh Kudus mampukan kakak. Kakak dampingin mereka, kakak jemputin mereka satu-satu, kakak teleponin mereka. Kalau 3 hari sebelum konser saya teleponin, hari H-nya siangnya saya teleponin. Dulu masih zaman telepon umum, kalian mungkin belum tahu kalau ada telepon umum. Sore-sore kalau nggak ada kendaraan mereka nggak bisa datang, saya jemputin mereka naik sepeda, boncengin mereka. Di konser siapa yang pelayanan kak? Saya yang main gitar, saya yang nyanyi, yang khotbah saya juga. Jadi semuanya, karena kan yang bisa, nothing semua. Tapi saya percaya itu Tuhan yang memampukan saya. Pelan-pelan mereka mulai berkembang sampai kakak bisa melayani yang di gereja, sekolah minggu, main musik, main keyboard, jadi pengkhotbah. Kakak juga itu kejadian jadi pengkhotbah. Cuma tahu ngajar sekolah minggu, tapi kok tiba-tiba bisa ditunjuk jadi pengkhotbah. Dan yang terbaru tahun 2018, ingat, saya nggak ada pengalaman pelayanan jadi pengurus di ibadah raya. Pelayanan saya kalau bicara bidang di gereja hanya bidang sekolah minggu. Franklin tahu, setelah sekolah minggu saya jadi ketua remaja. Ibadah remaja bukan ibadah raya. Tiba-tiba tahun 2018 pemimpin saya tunjuk saya untuk jadi pembala, merintis gereja baru. Kaget saya nangis waktu dengar itu karena saya bilang, Tuhan kan tahu saya nggak ada pengalaman. Biasanya kan tadi saya bilang ya, kalau dalam CV itu kan harus sama kan garisnya ya. Biasanya kalau pelayanan ibadah raya begini, yang jadi ketua ibadahnya minimal dia tahu ngerti dong ibadah raya seperti apa, betul kan? Tapi tahukah teman-teman, sekali lagi prinsip ini bukan bicara mampu atau nggak mampu, bukan bicara bisa atau nggak bisa, tapi bicara mau atau tidak. Mau dulu teman-teman, baru kedua, ketiga, keempat Tuhan mampukan kalian. Katakan amin. Amin. Hari ini Tuhan gak minta banyak. Tuhan gak minta duit, gak minta waktu. Tuhan minta hati kalian dulu. Mau gak kalian melayani Tuhan? Mau gak hidup kalian dipakai Tuhan? Kalau mau, nanti Tuhan mampukan kalian. Mampukan untuk ngurus ibadah, ngurus acara, ngurus doa, ngurus apa lagi? Musik, pujian penyembahan. Tahukah kalian sampai hari ini kakak juga masih merasakan mampu. Tapi ya dengar ya, ada bagusnya Tuhan pakai kita yang gak mampu. Supaya apa? Supaya kita ngandelin Tuhan terus. Amin. Supaya kita banyak doa terus. Kamu tahu kenapa? Salah satu alasan kenapa saya sampai hari ini tiap hari baca Alkitab 5-6 pasal, bukan 6 pasal. 5 pasal urutan, 1 pasal Mazmur 91. Dan tiap hari saya masuk menara doa 1 jam. Tiap hari, udah berapa lama? Udah bertahun-tahun sampai hari ini. Dan apa yang saya pertahankan? Kenapa? Karena saya tahu saya bodoh. Saya nggak pintar. Waktu saya masuk hadirat Tuhan, waktu saya baca Alkitab, Tuhan beri saya hikmat. Tuhan berikan saya kemampuan.
Amin. Tundukkan kepala kalian. Kita berdoa. Hidup ini adalah kesempatan. Nyanyi dengan hati nurani. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia apapun yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tolong slide yang terakhir dari PowerPoint tadi, teman-teman, terakhir ya. Teman-teman harus tahu apa yang tadi. Coba tampilkan slide yang terakhir. Yuk baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Melayani adalah Yohanes 12 ayat 26. Baca sama-sama 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kalau kamu melayani Tuhan, kamu gak dihormati oleh orang-orang hebat di dunia. Kamu gak dihormati oleh menteri-menteri, presiden-presiden, raja-raja di dunia. No. Tapi lebih tinggi dari itu, kamu dihormati Bapa di surga. Bapa hormat sama kamu. Kamu tahu arti hormat, penghargaan, respect. Alkitab yang bilang, bukan saya yang bilang. Barang siapa melayani aku, dia akan dihormati Bapa. Bapa pencipta segala-galanya, pencipta langit dan bumi yang punya dunia ini. Dia hormat sama kalian yang melayani Tuhan. Amin. Amin teman-teman. Teman-teman gak usah kecil hati. Mungkin waktu kau melayani, teman-teman di luar ngejek kamu, cemooh kamu, atau mungkin jauhin kamu, atau mungkin kamu gak dianggap. Oh, kita gak butuh penghargaan dari manusia. Kita udah punya penghargaan yang dari Bapa di surga. Dengar saya baik-baik. Franklin, kamu dihormati oleh Bapa. Karen, kamu dihormati oleh Bapa. Karen, kamu dihormati oleh Bapa. Bapa hormat sama kamu. Bapa respect sama kamu. Bapa benar-benar menghargai kalian, menghargai kamu. Mungkin kamu gak akan buat cuma di perlengkapan, buat cuma angkat-angkat bangku, angkat-angkat karpet, buat angkat-angkat alat musik. Bapa hormat sama kamu. Kak, buat cuma think with care, salam-salamin jemaat, ngajak-ngajakin orang berdiri di depan pintu. Kak, Bapa hormat sama kamu. Kamu buat cuma bidang doa, gak ada yang tahu. Buat doanya di tempat tersembunyi, tempat yang sempit, gak ada orang juga mau ikut gua untuk doa. Kak, Bapa hormat sama kamu nak. Bapa hormat sama kamu. Amin. Amin. Panggilan terbesar dan termulia manusia adalah melayani Tuhan. Pejamkan mata kalian, tundukkan kepala kalian. Jangan tahan hati kalian. Minta ampun sama Tuhan kalau mungkin ada di antara kalian kemarin kalian nolak-nolak untuk melayani Tuhan. Kalau kemarin mungkin kalian gak semangat melayani Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, minta ampun. Saya tahu hati Tuhan sedang Tuhan taruh di hati kalian. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Tapi itu apa? Kita sia-sia waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah
Waktu kita tersisa hanya 5 menit, tapi dalam waktu yang singkat ini saya mau tantang kalian. Siapa yang hari ini kamu mau berikan hati kamu mau berikan hidup kamu untuk dipakai melayani Tuhan, khususnya di kampus ini. Kalau engkau itu orangnya, jangan lama. Ayo bangkit berdiri, maju ke depan. Saya mau doain kamu. Saya mau doain kamu. Ayo bangkit berdiri, jangan malu. Ayo jangan malu. Ayo bangkit berdiri, maju ke depan. Bangkit berdiri, maju ke depan. Ayo maju ke depan sih. Ayo bawa hati kamu, bawa hidup kamu. Saya mau doain kalian. Ayo jangan malu, jangan nunggu yang lain, jangan nunggu yang kiri kanan. Tuhan lagi bicara sama hati kamu hari ini. Tuhan Yesus, katakan oh Tuhan, pakailah hidup. menggairahkan hati kami untuk kami semua terlibat di dalam melayani Tuhan, khususnya di kampus kami di tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus terus berbicara bagi kami. Bukan bicara kami bisa atau tidak, mampu atau tidak, tapi bicara kami mau. Kami mau, kami mau. Karena kami mau berterima kasih sama Tuhan, kami sayang sama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus terus berbicara atas mereka sampai hari di mana mereka diterima pekerjaan di Tuhan. Dalam
Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan yang keras. Oke, halo semuanya, thank you banget udah pada datang. Mungkin sebelum kita ke sesi selanjutnya, kita doa syafaat dulu ya. Habis itu kita doa berkat. Doa syafaatnya dipimpin oleh Nia. Dan nanti Kak Kris kita minta tolong. Terima kasih. Oke, teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri dulu. Nanti dengan hormat kita tolong untuk Kak Kris dan untuk kita dalam doa berkat. Mari teman-teman. Ya, setelah doa syafaat ini nanti teman-teman jangan pulang dulu, masih ada acara berikutnya ya. Oke, thank you buat teman-teman yang juga udah datang, thank you teman-teman udah melayani. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini kami boleh dapat hadir di tempat ini, kami dapat boleh memuji, menyembah nama-Mu, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, terlebih khusus firman-Mu yang telah menguatkan kami, yang telah memilih kami Tuhan sebagai pelayan-Mu Tuhan. Kiranya kami setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, kami dipanggil dan kami dipilih untuk melayani Engkau Tuhan. Dan kiranya setiap kami Tuhan yang telah dipilih Tuhan, kami dapat boleh melayani-Mu dengan semampu kami, dengan sebaik-baiknya Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami terkhusus Tuhan berdoa untuk Kak Kristia Tuhan yang sudah membagikan berkat bagi kami hari ini Tuhan. Engkau berkati dalam pelayanannya, Engkau berkati dalam keluarganya Tuhan. Apapun yang Kak Kristia melakukan Tuhan, semua dapat menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat Indonesia, buat bangsa kami yang tercinta Tuhan. Lawan bangsa kami Tuhan, pulihkan setiap bangsa kami Tuhan. Dari pemerintah yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, Kau berkati Tuhan. Kiranya setiap pemimpin di negara kami ini Tuhan memiliki takut akan Kau Tuhan. Dan semua keputusan dan semua kebijakan semua berasal daripada-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kampus kami yang tercinta di BPKMG Tuhan. Kau berkati setiap para pengurusnya Tuhan, baik rektor sampai jajaran yang terendah Tuhan. Kau yang memimpin kampus ini Tuhan. Dan kiranya di kampus ini juga Tuhan, kemuliaan nama-Mu terjadi Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk persekutuan doa kami PD Mariaki Tuhan. Kami berdoa untuk setiap para pengurusnya, untuk setiap para pelayannya Tuhan, terkhusus untuk jemaatnya Tuhan. Kau tambah-tambahkan lagi Tuhan. Kau kirimkan jiwa-jiwa yang haus akan Engkau Tuhan. Dan kiranya setiap para pengurus juga Tuhan memiliki kesetiaan, memiliki kesatuan hati Tuhan, untuk setiap para pengurus dapat membangun PD Mariaki ini untuk lebih berkembang lagi, untuk lebih baik lagi, dan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Sebelum kami undur di tempat ini Tuhan, kiranya berkat-Mu tercurah atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus pakai anak-anak di tempat ini Tuhan, biar mereka jadi orang-orang yang intim sama Tuhan, mengenal, mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup mereka, di dalam pelayanan mereka. Jadikan mereka seperti Maria ya Tuhan, yang duduk manis di bawah kaki Tuhan, dengar suara Tuhan, peka akan suara Tuhan. Pakai mereka juga sebagai Marta yang giat, semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Biar kedua-dua hal ini jadi bagian dalam hidup mereka. Pakai mereka Tuhan, rilis mereka Tuhan, rilis untuk satu revival yang besar di kampus Bintiani ini, untuk satu ledakan penuaian jiwa yang dahsyat. Kami tahu dari hidup mereka, dari pelayanan mereka, akan banyak teman-teman mereka yang bertobat di zaman Tuhan, bahkan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Terima kasih. Kami angkat tangan kami untuk kami terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang berasal dari Bapa kita di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus turun atas kita semua, memberikan kemenangan, keberhasilan, kekuatan, kesehatan sempurna
mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan yang bermain akan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan